Melihat bagaimana keras kepalanya Tuan Leo yang tidak ingin mempertemukan Arneta dengan Ipy, Yogi pun hanya bisa menghela nafasnya. Namun dia tetap akan membujuk tuannya itu karena tahu betul seorang Leo Richard bukanlah orang yang kejam. Apalagi ini menyangkut tentang anak kandungnya sendiri, pasti tuannya memiliki alasan yang kuat melakukan hal tersebut. Tapi kenapa Tuan? Bukankah jika kalian bersama-sama membesarkan Ipy maka akan lebih baik? Dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan pernah terjadi, karena aku dan Ana yang akan membesarkan Ipy. Agar Arneta, Tuan, teriak Sasa dengan panik sambil berlari menghampiri pria yang bersatu sebagai ayah kandung Ipy. Ada apa? Tanya Leo dengan terkejut karena melihat pengasuh putrinya panik. Ipy, putriku kenapa? Tubuh Ipy panas sekali. Mendengar putrinya sakit, Leo pun langsung berlari menuju kamar pribadi Ipy. Ya, putrinya kini sudah menempati kamarnya sendiri yang khusus ia siapkan dengan dekor toko kartun kesukaan Ipy dengan manusia nuansa purple dari demi kenyamanan sang putri. Yogi dan Sasa pun mengikuti langkah Leo, bahkan Sasa kembali berlari karena begitu khawatir dengan keadaan Ipy, keadaan gadis kecil yang udah ia anggap seperti keponakannya sendiri. Panas sekali, diri Leo dengan cemas setelah mengukur suhu tubuh putrinya. Kenapa bisa gini? Bukankah tadi pagi putriku baik-baik aja? Aku juga tidak tahu, Tuan. Tadi Ipy mengigau memanggil ke Arneta. Lalu aku coba cek tubuhnya ternyata panas. Jawab Sasa dengan jujur. Karena memang tadi Ipy baik-baik aja meskipun lebih banyak diam. Bahkan gadis kecil itu tidur tanpa menangis terlebih dahulu. Padahal biasanya Ipy akan rewel sebelum tidur karena meminta ingin bertemu ibunya. Ipy sayang, panggil Leo dengan perasaan sedih saat melihat putrinya tertidur. Namun mulut kecilnya terus memanggil Arneta. Yogi, cepat panggilkan dokter kemari. Perintahnya tanpa mengalihkan tatapan matanya pada Ipy. Baik, Tuan. Yogi pun segera keluar dari ruangan untuk memanggil dokter pribadi keluarga Richard. Sementara Sasa segera ke dapur untuk mengambil air hangat yang akan digunakan untuk mengompres kening Ipy. Sayang, bangun dulu. Leo berusaha membangunkan putrinya yang masih mengigau. Ipy yang terbangun pun langsung menangis saat melihat pria jahat yang telah memisahkannya dengan Om Arneta. Uncle, Ipy mau mami, pinta Ipy masih dengan menangis. Mendengar permintaan putrinya yang begitu menyedihkan, tentu saja Leo pun merasa sangat sedih. Terlebih saat melihat air mata yang terus menetes di kedua pipi Ipy, membuat hatinya begitu terenyuh. Aku dedimu sayang, bukan uncle, ucap Leo dengan berusaha untuk menggendong Ipy. Namun putrinya itu terus menolak dan meronta tidak ingin disentuh olehnya. No, Ipy tidak mau punya dedi yang jahat seperti uncle. Ipy tidak mau. Leo pun terdiam, tidak bisa berkata-kata. Bahkan hatinya terasa sakit saat mendengar penolakan keras dari Ipy yang menyebutnya sebagai orang jahat. Ipy mau mami, Ipy mau pulang, tangis Ipy dengan lirih. Dan lagi-lagi Leo hanya bisa diam dan memilih keluar dari kamar putrinya setelah pengasuh Ipy kembali ke dalam kamar. Bahkan saat dokter datang untuk memeriksa Ipy, Leo memilih untuk tidak masuk karena khawatir putrinya akan kembali menangis dengan histeris. Bagaimana Ipy? Tanya Leo pada Sasa setelah dokter yang memeriksa putrinya pergi. Ya, setelah diperiksa dokter mengatakan tidak ada yang serius pada Ipy. Mungkin karena terlalu banyak menangis dan makan yang tidak teratur membuat putrinya sakit. Ipy sudah tertidur setelah minum obat, jawab Sasa. Leo pun menganggukkan kepalanya dengan perasaan lega setelah dibuat cemas dengan keadaan putrinya. Tuan, aku mohon pertemukan mereka. Kasihan ke Arneta. Dia pasti sama sedihnya seperti Ipy. Mereka ibu dan anak yang tidak pernah jauh dan terpisahkan, ucap Sasa dengan memberanikan diri, karena dia udah tidak tahan melihat Ipy yang merindukan Arneta. Mana Sasa benar, Tuan. Lebih baik pertemukan mereka. Leo masih diam tidak menyahut atas perkataan keduanya, karena tanpa mereka bicara seperti itu pun, Leo sudah mengambil keputusan. Sementara itu Arneta yang masih berada di luar gerbang mencoba untuk terus bersabar meskipun tubuhnya terasa lelah karena tidak beristirahat dengan baik. Ya, dia tidak pernah beranjak sedetik pun dari Mansion Richard. Bahkan Arneta hanya meninggalkan tempat tersebut pada saat menemui pengacara ataupun membuat laporan pada pihak yang berwajib demi mendapatkan Ipy kembali. Namun sayang semua usahanya itu gagal, karena baik pengacara ataupun pihak yang berwajib tidak ada yang mau membantunya. Kuasa keluarga Richard yang notabene bagian dari keluarga Arbeto tidak bisa Arneta kalahkan seorang diri.
Sempat Arneta berpikir untuk meminta bantuan pada Chandra, mengingat pria itu teman baik dari Leo Richard. Namun dia tersadar jika Chandra pun pasti tengah sibuk di tempat barunya, dan Arneta tidak mau merepotkan pria itu lagi dengan semua masalahnya. Nona, silahkan masuk. Tuan Leo udah menunggu Anda di dalam. Arneta yang tengah melamun langsung menatap pada penjaga keamanan mansion yang sedang membuka gerbang. Benarkah aku diizinkan masuk? Tanya Arneta dengan tidak percaya. Ya, Tuan Leo sendiri yang memberikan perintahnya. Baiklah, terima kasih. Ucap Arneta dengan perasaan bahagia, karena akhirnya dia diizinkan masuk ke dalam mansion Richard untuk bertemu dengan putrinya. Dengan cepat Arneta pun masuk ke dalam mansion dengan membawa mobilnya, karena udah tidak sabar untuk bertemu dengan ibu yang sangat dirindukannya. Namun sepertinya Arneta harus lebih bersabar untuk bertemu dengan putrinya itu, karena orang pertama yang dilihatnya saat menginjakkan kaki di mansion itu adalah sosok Leo Richard. Duduklah, perintah Leo dengan rotatornya. Arneta pun duduk di hadapan pria itu dengan menahan emosi yang sejak kemarin berkecamuk di dalam dadanya. Gimana Ipi? Aku ingin bertemu dengannya. Putriku ada di dalam kamarnya. Jawab Leo masih dengan datar. Putriku? Arneta mengulang perkataan Leo dengan sinis. Ipi itu putriku. Dia bukan. Perkataan Arneta terputus saat tiba-tiba saja Leo melempar sebuah kertas tepat di depan wajahnya. Bacalah, di sana tertulis dengan jelas hasil tes DNA yang mengatakan 99% DNA kami cocok. Itu artinya aku ayah biologis Ipi. Tidak. Arneta membuang kertas tersebut tanpa membacanya lebih dulu. Karena tanpa membacanya pun, ia tahu jelas jika Leo adalah anak kandungnya, ayah kandungnya Ipi. Hasil tes DNA itu tidak akan mengubah apapun, karena bagiku Ipi hanyalah putriku seorang. Putriku, ucapnya dengan penuh emosi. Benarkah tidak mengubah apapun? Tapi kau jangan lupa, dengan hasil tes DNA itu, aku bisa mengambil hak atas Ipi sepenuhnya. Arneta menggelengkan kepalanya. Tidak, Leo, aku mohon jangan lakukan itu. Pintanya dengan menahan tangis. Tidak bisa Arneta bayangkan jika Leo sampai melakukan hal tersebut. Karena jika sampai hal itu terjadi, maka Arneta akan kalah. Ya, dari segi apapun Leo lebih unggul darinya. Leo memiliki kekayaan yang akan menjamin kehidupan Ipi, dan Leo pun udah berkeluarga yang akan semakin menguatkan posisi pria itu. Ipi adalah nyawaku, aku tidak bisa hidup tanpanya. Lirik Arneta dengan air mata yang mulai menetes di kedua pipinya. Kau tidak bisa hidup tanpanya? Tapi pernahkah kau berpikir tentang masa depan Ipi? Hidup Ipi akan lebih terjamin jika tinggal bersamaku. Arneta laki-laki menggelengkan kepalanya dengan terisak. Aku mempunyai tabungan, dan akan aku pastikan masa depan Ipi terjamin. Jadi aku mohon jangan pisahkan aku dengan putriku. Kali ini Leo yang menggelengkan kepalanya. Keputusanku tidak akan berubah. Aku mengizinkanmu masuk hanya untuk berpamitan kepada Ipi. Dan buatlah ini lebih mudah bagi kita, dengan mengatakan pada Ipi untuk menerima aku sebagai ayah kandungnya. Ucap Leo dengan beranjak dari tempat duduknya. Tidak, Leo. Arneta berlari lalu bersimpu di kedua kaki pria itu. Aku mohon jangan ambil putriku. Aku akan melakukan apapun agar bisa hidup bersamanya. Pinta Arneta dengan mendekat kedua kaki Leo Richard. Ya, Arneta akan melakukan apapun. Bahkan mencium kaki Leo agar pria itu mau mengembalikan putrinya. Benarkah kau akan melakukan apapun? Tanya Leo dengan menatap Arneta yang terlihat tidak berdaya di bawah kakinya. Iya, aku akan melakukan apapun. Jawab Arneta dengan menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, jadilah jalanku.